Ceritanya diminta sama vendor untuk berbicara tentang UV gel. Nah kebetulan vendor kita adalah dari Selo, ada si Mas Revin. Selo itu salah satu supplier mesin gitu. Nah yang kita pakai dan kebetulan fokusnya adalah UV gel gitu. Nah UV gel itu apa? Jadi kalau tadi yang Pak Firdi terangin tadi itu maksudnya UV apa Pak? Enggak, tintanya. Jadi kan kalau kita nyebut gel itu kan sebenarnya lebih ke tinta ya. Jadi ada kalau biasanya kan ada yang hard, ada yang soft, ada yang fleksibel gitu kan. Nah kalau yang saya pakai ini UV gel itu sebenarnya lebih ke fleksibel, medium lah ya, medium. Jadi dia nggak hard banget, nggak keras banget Pak, gitu istilahnya. Dan memang salah satu kelebihannya ketika saya milih UV gel dulu belum Epson belum keluar gitu kan. Epson belum keluar UV, itu dia udah 6 warna Pak gitu. Jadi dia ada LCLM sehingga bagi Ronita yang memang basisnya itu main di otomotif itu sangat membantu warna gitu. Jadi kalau flashback ke belakang, UV itu kan awalnya cetakannya itu doff ya. Jadi semua UV dulu itu cetakannya ngedoff dan cenderung kalau untuk otomotif itu kayak kurang greget gitu karena dia doff ngedul gitu kan istilahnya. Apalagi kalau kita bicara UV yang lama itu doff banget. Jadi saya tuh pertama beli UV itu tahun 2012. Jadi itu masih awal banget teknologi UV. Bahkan ketika dulu saya nawarin orang cetak UV itu cetak apa Pak gitu istilahnya. Nah belum lagi pas lihat hasilnya, kok kasar banget hasilnya gitu kan, teksturnya ini banget. Makanya tadi kalau saya lihat Epson udah 3PL terus bisa selembut S80, keren banget itu. Cuman mungkin harganya kali ya Pak. Iya gitu. Jadi ini sedikit curhat jadi Pak. Jadi itu perjalanan UV saya melihat seperti itu tadi, dari cetakan yang kasar terus warnanya kurang bagus, tapi tiba-tiba memang akhir-akhir ini UV itu udah sangat bagus. Jadi cetakannya udah bagus, udah lembut, bahkan yang terbaru itu sudah sangat halus banget. Kalau mungkin kita nggak ngeraba gitu atau nggak pegang itu cetakannya mungkin kita nggak tahu kalau itu dicetak UV gitu istilahnya. Di sana terus terakhir juga udah mulai muncul UV gel. Nah UV gel ini saya mulai dengar itu 2018 atau sekitar 4 tahun yang lalu. Apa tuh UV gel gitu kan istilahnya. Nah ternyata UV gel ini dia adalah yang cetakannya itu nggak ngedoff atau sedikit gloss atau sedikit. Jadi sebenarnya dia ada 3 opsi sih, ada normal, ada doff, ada gloss gitu. Tapi kalau yang saya pakai seperti ini tuh normal gitu. Jadi normal tuh kayak cetakan ecosolvent yang belum dilaminasi atau belum di finishing lah gitu. Misalnya ya habis ngeprint gitu aja kayak normal gitu. Cuman kalau dipegang masih ada teksturnya gitu istilahnya. Nah, tekstur ini memang dilema bagi yang orang nggak suka mungkin saya nggak suka tekstur Pak gitu. Tapi kalau yang suka itu ternyata malah bikin sesuatu yang seni gitu atau yang bagus gitu. Makanya ketika kita main di art printing kayak misalkan bahan kanvas atau bahan art paper itu cetakan yang ada glitter, ada teksturnya itu malah jadi sesuatu yang bagus gitu. Nah, terus kemudian relate dengan dunia label ya Pak gitu istilahnya, dengan label ini tadi seperti yang udah dibahas kemarin dari Epson, terus tadi dibahas dari HP gitu kan. Itu bagaimana nih posisi UV kita ini bisa berperan di label. Nah mungkin orang selama ini kenalnya Ronita itu decal, motor gitu. Tapi sebenarnya ketika saya memakai UV gel itu banyak produk-produk label yang kita kerjakan dengan printer UV gel ini tadi. Salah satu contohnya, tapi tetap nggak lari dari orang otomotif. Ada bengkel, dia bikin spare part gitu Pak, bikin spare part custom, dia butuh label yang tahan panas, yang kena oli nggak masalah. Terus kena bensin juga nggak masalah, kena goresan nggak masalah. Nah itu kalau pakai mesin label biasa, yang dye atau yang eco, dia pasti nggak lolos gitu istilahnya. Nah itu ternyata di situ ada peluang yang bisa kita garap dengan UV gel tadi. Akhirnya kita kasih tuh cetakan UV ini kayak gini. Oh ya cocok nih Pak gitu, bagus gitu. Nah ternyata disitulah jadi kita membuka market baru dengan UV gel yang orang-orang yang butuh label tetapi bukan dari industri makanan. Karena kan kalau selama ini di seminar mana aja gitu, pasti yang dibahas itu kebanyakan
food gitu kan. Apa itu makanya kadang grade-nya label itu juga susah, harus food grade gitu. Nah kalau kita urusannya oli kan ngapain harus food grade gitu kan istilahnya. Nah, itu peluang yang ternyata banyak nggak digarap Pak. Dan kita coba garap dengan UV gel tadi. Makanya ketika kemarin Pak Firdi minta sampel, wah saya sudah UV semua Pak. Gitu. Jadi itu memang kemarin saya sempat WA nama beliau seperti itu kasusnya. Jadi di Ronita itu sudah sekarang cetakannya sudah semuanya UV. Apa itu yang eco solventnya itu malah sekarang sudah spesifik banget, misalkan kayaknya untuk dekal motor cross, untuk dekal-dekal yang spesial-spesial aja. Jadi untuk yang biasa-biasa itu udah kebanyakan kita udah pakai UV. Nah itu tadi yang bengkel motor ya. Terus saya juga punya apa itu dia bukan bengkel motor, tapi dia produsen mesin Pak. Gitu. Jadi dia produsen mesin kan butuh label juga tuh untuk mesinnya tuh, untuk spesifikasi mesinnya dan sebagainya. Nah itu sama, dia juga mintanya nggak gampang gores, nggak kena bensin nggak apa-apa, kena apa itu, kena yang oli-oli grease itu juga nggak apa-apa. Nah kita kirim sampel dengan berbagai bahan, lolos ternyata UV gel kita. Tentunya dia sudah nyetak di tempat lain juga. Nah ternyata itu lolos gitu istilahnya. Nah di sini saya cuma pengen menekankan bahwa artinya label itu, dunia label itu sebenarnya bukan hanya label makanan gitu. Memang makanan mungkin yang sangat besar gitu, karena bagaimanapun kebutuhan tentang pangan itu nomor satu kan gitu. Tapi di bawahnya itu masih ada peluang-peluang banyak yang bisa kita garap dengan apa itu UV tadi ya gitu, dengan label lah, dengan label. Nah salah satu yang saya garap juga lagi selain tadi label untuk yang non food tadi, kita juga bermain di barang-barang yang merchandise kayak gini nih, sebutannya apa ya? Sign aid ya Pak ya? Ya mungkin seperti sign aid atau kayak plakat yang Pak Ali garap itu. Jadi kita cetaknya itu di UV gitu, memanfaatkan stiker transparan atau misalkan yang sekarang lagi ngetren DTF UV gitu kan. Nah DTF UV itu kan sebenarnya kayak stiker sablon. Kita bisa pakai untuk plakat, kita bisa pakai untuk gantungan kunci, kita bisa pakai untuk apalagi ya botol kayak gitu, yang apa itu kayak merchandise itu, tumbler itu tadi. Nah itu saya pakainya kebanyakan juga dari UV gel dulu awalnya gitu. Jadi makanya orang-orang itu kadang kalau ke Ronita nanya, Pak memang bisa bikin apa tuh cetak di UV pakai UV gel misalnya kayak gitu, bisa gitu. Pak kalau apa Bapak kok produksi mug atau tumbler tapi nggak kelihatan ada printer khusus mug atau printer tumbler gitu. Kita memang bisa gitu. Jadi semuanya itu saya awalin dari UV gel yang roll to roll tadi. Walaupun pada akhirnya sekarang saya juga beli yang flatbed juga gitu. Bisa kita juga punya yang flatbed Pak. Yang flatbed itu kita pakai juga untuk ngeprint yang DTF UV gitu istilahnya. Jadi sekarang, nah DTF UV itu juga bisa jadi label gitu. Jadi ini misalkan nih contohnya orang kosmetik gitu, botol-botol kosmetik itu pakai DTF UV atau apa itu, setahu saya sih kosmetik sih yang pesen di saya yang paling banyak DTF UV itu dia kayak botol-botol itu tuh parfum kayak gitu seperti tadi. Jadi memang era sekarang intinya kalau saya sebagai pelaku gitu kan istilahnya, kita punya kesempatan banyak untuk masuk ke label gitu, dan nggak harus skala besar, bisa kita masuk dengan skala apa tuh kecil, yang skala kecil dengan mesin yang mungkin sudah kita punya, atau kalau memang mau rencana beli ya menurut saya sih UV gitu istilahnya. Jadi kalau sekarang ini memang UV itu udah paling fleksibel, dan tentu kalau nanti Epson tuh harganya lebih bersahabat ya ini keren banget itu. Emang itu keren Pak, karena menurut saya itu ditunggu sekali Pak gitu kan. Kalau kita lihat kan UV selama ini didominasi mesin Cina kan gitu istilahnya. Nah, tiba-tiba ada vendor Jepang yang sangat konsen dengan UV, walaupun sebenarnya dulu udah dari dulu mesin saya yang pertama itu juga dari vendor Jepang, cuman kayaknya apa itu perkembangannya berbeda lah gitu. Kalau Epson ini kayaknya bener-bener warna gitu yang ditonjolin. Kalau yang umum-umum dulu cuma 4 warna atau paling banter ya 6 warna kayak gitu. Nah, jadi intinya begitu Pak Hendra kalau dari saya, bahwa peluang kita memainkan UV di industri label, bahkan di industri label ini kita itu sangat terbuka. Nah mungkin di sini ada teman-teman yang dari KPPS, jangan hanya main dekal gitu, pasarnya tuh harus dikencengin gitu. Nah ini sering yang saya bilang ke teman-teman juga yang KPPS gitu ya istilahnya, Pak kok nggak dekalnya kayak santai-santai aja gitu. Saya bilang bro, dekal tuh nggak ada apa-apanya dengan dunia label gitu. Profitnya, marginnya dunia label lebih ngeri gitu. Tinggal kita bisa nggak belajar ke sana kayak gitu aja sebenarnya. Makanya lebih seru nanti
langsung tanya jawab Pak gitu, karena kalau diuraikan bisa setengah jam sendiri gitu. Jadi begitu dari saya, intinya bahwa sekarang ini teknologi UV itu bisa sangat kita manfaatin, bisa sangat kita pakai gitu untuk masuk ke mau ke dunia label atau mau ke dunia otomotif, itu tetap semuanya bisa gitu. Bahkan seharusnya kita sebagai pelaku printing itu lebih senang gitu dengan adanya market baru yang kayak gini, tapi kita nggak terlalu butuh mesin baru gitu. Jadi kita nggak harus selalu beli mesin baru kan gitu, intinya bisa kita optimalkan mesin yang udah ada dengan bahan yang sudah ada, masuk ke market yang seperti tadi gitu misalnya. Tinggal dipahamin aja, oh kalau food butuhnya gini, kalau non food butuhnya gini. Nah printer kita itu sebenarnya bisa aja kayak gitu, tinggal nanti ya kita main finishingnya bagaimana, main marketingnya bagaimana. Mungkin yang lebih enak nanti tanya jawab aja, karena case-case seperti itu biasanya tiap orang beda-beda kayak gitu Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat Pak Roni dan kepada narasumber Pak Aryo, Pak Firdik bisa ke depan, kita ngobrol bareng, nanti ada tanya jawab. Dan teman-teman ada nanti sesi, ada waktu sebelum makan siang, mumpung Pak Aryo masih di sini. Bentar lagi mau mendarat, mendarat. Ada Pak Firdik sama Pak Imam Saroni. Ini kesempatan luar biasa, tiga-tiganya pada kumpul pada siang hari ini dengan waktu yang terbatas, dan ini kita berikan kepada teman-teman untuk